kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam materi Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pelajaran Quran Hadis ini, mari kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah as-sholihah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya. Selanjutnya, sebelum kita membahas, maka kita cek lebih dulu, ini apakah semuanya hadir ataukah ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Mana duduknya? Oh, tidak hadir. Ada suratnya enggak? Mana suratnya? Oh, ada suratnya. Oke. Ya. Anak-anak semua, alhamdulillah, meskipun mungkin teman kalian hari ini ada satu yang tidak bisa hadir, ini karena apa ini? Sakit atau karena apa? Sakit. Oke, tidak apa-apa. Kita tetap akan lanjutkan materi kita pada kali ini. Alhamdulillah, setelah kita melihat semuanya seragamnya sama semua, tidak ada yang seragam yang berbeda. Alhamdulillah, semuanya rapi, semuanya duduk dengan baik, dan ini tempat duduknya juga tertata rapi ya, dan juga kelasnya juga bersih. Alhamdulillah, ini yang memang perlu kita harus kita jaga. Bagaimana kelas ini itu kita buat senyaman mungkin, sehingga kita benar-benar nyaman kayak kita ada di rumah sendiri, sehingga nanti belajar pun nanti kita akan nyaman. Oke. Selanjutnya materi kita ini nanti akan membahas tentang masalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Oh ya, Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Kalau arti Al-Quran itu ada yang tahu enggak? Kitab yang dibaca. Ya, itu atas secara bahasa ya, secara arti kamus ya. Kemudian Al-Quran itu yang menurunkan siapa? Allah. Nah, karena memang Al-Quran adalah wahyu Allah. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti kita tahu ya tentang Al-Quran itu sendiri, karena memang Al-Quran itu adalah ya yang menjadi pegangan kita setiap harinya. Kita hidup tidak akan bisa tanpa berpegangan dengan Al-Quran. Oleh karenanya ya kita perlu memang mempelajari Al-Quran ini, kita pelajari dengan baik. Harus kita pahami dan memahami Al-Quran ini ya, saya ulangi, memahami Al-Quran jangan hanya memahami secara tekstual saja, tetapi juga kita harus memahami secara kontekstual. Kita memahami jangan hanya menggunakan akal kita sendiri, jangan menggunakan logika kita sendiri, tetapi kita juga berpedoman dengan pendapat-pendapat para ahli. Itu kita kita bahas sekilas sebelum nanti kita bentuk kelompok ya, kita kelompok nanti kita bahas. Akan saya tampilkan sekilas tentang materi Al-Quran. Jadi materi Al-Quran ini bisa dilihat di
tampilan. Sudah kelihatan? Tampil ya? Nah, jadi ini waktu yang kita miliki ini nanti kita habiskan untuk kita pakai mengulas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi mapel Quran hadis ini memang untuk ukuran kelas 10. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti menganalisis secara konseptual Al-Quran, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan bersikap kritis. Kenapa meningkatkan keimanan? Ya karena kita akan semakin yakin dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang benar dan tidak perlu ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi dan akan menumbuhkan sikap kritis. Karena kita nanti akan membahas tentang definisi-definisi Al-Quran yang dimana pendapat para ulama itu beragam, sehingga nanti kita bisa menempatkan sikap kritis kita melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Kenapa ini kok bisa berbeda dan sebagainya, gitu ya. Nah kita coba sekilas sebelum nanti kita diskusikan masing-masing. Jadi Al-Quran nanti ada secara etimologi atau definisi secara bahasa yang kita sebut dengan etimologi Quran. Jadi kan pengertian Al-Quran secara etimologi yang nanti akan kita lihat di materi yang sudah ada. Semuanya bisa membuka bukunya atau lembar yang sudah dimiliki. Materinya sudah. Sambil nanti bisa menyaksikan tayangan yang ada di slide. Ya, para ulama ahli Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan secara etimologi, tidak hanya secara etimologi, nanti pada terminologi juga demikian. Nah, kali ini kita nanti akan membahas ada 5 pendapat para ulama tentang definisi Al-Quran. Karena kita membahas 5, nanti kita kelompoknya juga akan kita bagi 5. Kita bagi 5, kemudian masing-masing kelompok itu selain membahas sesuai dengan bagiannya, nanti juga sekaligus kita tambahkan membahas tentang definisi secara terminologi. Ya, secara terminologi nanti berarti akan dibahas oleh semua kelompok. Nah, nanti mungkin kita ada 3 lah. Ada 3 pembagian yang ada 3 pendapat ya. 3 pendapat mengenai definisi Al-Quran secara terminologi. Oke, kita akan lanjutkan karena kita sudah tahu penjelasan sekilas tentang masalah Quran, tentang definisinya, dan juga materi juga sudah sekilas saya sampaikan. Ini nanti akan ada 5 pendapat yang kita bahas, kita bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan membahas pendapatnya Imam Al-Hiyani ya, pendapatnya Imam Al-Hiyani. Nanti ada pendapatnya. Kemudian kelompok kedua akan membahas pendapatnya Imam Al-Asy'ari. Jadi akan membahas pendapat Imam Asy'ari. Kemudian kelompok 3 akan membahas pendapatnya Imam Al-Faraq. Ya. Kemudian kelompok 4 akan membahas pendapat Imam Az-Zujad. Jadi yang kelompok berapa tadi? 5 membahas pendapat Imam Syafi'i. Oke, sebelum
lebih jauh ini kita bahas secara kelompok, nanti masing-masing kelompok membahas definisi itu, ditambah 3 definisi secara terminologi, yakni pendapat Al-Quran atau definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudori yang satu, yang kedua adalah Syekh Subhi Ali, yang ketiga adalah Syekh Muhammad Abdu. Itu yang nanti kita bahas di kelompok. Oke, kita bahas di kelompok, kira-kira membahas ini kita kasih beberapa waktu ya, kita kasih beberapa waktu yang nanti ketika anggap saya cukup maka saya cukupkan, dan persiapan masing-masing kelompok nanti presentasi. Oke, semuanya kita bagi menjadi 5 kelompok, bisa membentuk kelompok masing-masing. Ya, langsung dibentuk kelompok masing-masing. Ya, dibentuk kelompok masing-masing. Lalu kita nanti akan bahas sesuai dengan masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 pendapatnya siapa tadi? Imam Al-Yani. Kelompok 2 Imam Asy'ari. Kelompok 3 Imam Athar. Kelompok 4 Imam Asy'ari. Kelompok 5 Imam Asy'ari. Oke, ini kelompoknya semuanya komplit kecuali yang kelompok 5 ini ya. Kelompok 1, 3 enggak apa-apa. Oke ya. Masing-masing kemudian silahkan mendiskusikan tentang definisi pendapat masing-masing imam, yaitu sesuai dengan bagian kelompok, ditambah tadi pendapatnya Syekh Khudori, kemudian pendapatnya Imam Subhi, ya. Yang terakhir adalah pendapatnya Imam Muhammad Abdu, yang nanti hasilnya bisa disampaikan. Yang untuk definisi secara terminologi nanti perwakilan saja nanti. Ya, salah satu, tapi semuanya nanti akan menyampaikan sesuai dengan. Oke, kita mulai. Waktunya dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang, silahkan mendiskusikan kira-kira yang menjadi kesulitan apa. Sambil nanti persiapan, salah satu ada yang presentasi. Kalau ada kesulitan bisa langsung bertanya saja. Kira-kira kesulitannya apa? Membacanya atau apa? Oke, sambil mengerjakan, kalau memang ada hal-hal yang belum dipahami, silakan langsung bertanya. Boleh sambil didiskusikan nanti. Gimana? Cukup? Atau belum? Belum? Nah, kalau nanti dirasa cukup, kita cukupkan. Kemudian nanti persiapan untuk menyampaikan dari hasil diskusinya. Ya. Cukup? Cukup ya? Oke, kalau kita anggap cukup, bisa kita cukupkan. Sudah semua? Sudah ya, sudah ngambil kesimpulan, sudah bisa memberikan pemahaman dan berdiskusi tentang masing-masing tugasnya. Dan persiapkan nanti ketua kelompok salah satunya atau yang menjadi juru bicaranya nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kalau kita anggap cukup, bisa kembali seperti semula,
atau ke posisi tempat duduk seperti semula. Nanti perwakilan salah satu yang nanti akan mempresentasikan dengan atau membacakan ya hasil diskusinya dengan cara berdiri ya, dengan cara berdiri. Oke, semuanya bisa kembali seperti semula. Oke ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Oke, kita akan satu persatu menyampaikan dari hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama yang mewakili untuk berdiri dan membacakan hasilnya tadi. Sampaikan sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami saja, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pengertian Al-Quran secara etimologi menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Quran artinya bacaan yang berasal dari isim maf'ul lafaz maf'ulun, artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka namanya Al-Quran. Ya, cukup? Oke, terima kasih. Beri aplaus. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kita ke selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi definisi Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Menurut Imam Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Lalu kata itu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita ke kelompok 3 selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Alasan pendapat ini adalah karena pada kenyataannya sebagian ayat-ayat Al-Quran itu hasil sebagian lainnya berfungsi sebagai korina atau petunjuk. Demikian definisi Al-Quran menurut Imam Al-Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang definisi Al-Quran menurut Imam Al-Juzari. Jadi Al-Quran menurut Al-Juzari adalah kata sifat dari al-qabu yang artinya al-jabu atau kumpulan. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Ya. Terima kasih kelompok 4 ya sudah menyampaikan definisinya Imam Al-Juzari tadi ya. Sekarang yang kelompok 5. Kelompok terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Al-Quran menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Al-Quran menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Quran isim alam atau nama asli. Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Demikian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya diskusi dari 5 kelompok. Tadi yang pertama tentang definisi Al-Quran dari Imam Al-Lih. Yang kedua definisi Al-Quran
Imam Asy'ari. Yang ketiga definisi dari Imam Al-Fara. Yang keempat dari Imam Az-Zujat. Yang kelima dari Imam Syafi'i. Artinya setelah kita mendiskusikan, semua kelompok ini tahu. Jadi tentang Al-Quran itu, ternyata Quran itu dalam mendefinisikan itu ternyata ada perbedaan. Nah, perbedaan itu muncul ya karena memang apa tadi? Ya karena ada perbedaan sudut pandang, jika akhirnya memunculkan perbedaan. Oke, sekarang kita bahas untuk secara terminologi. Secara terminologi Quran itu apa? Misalkan kita ambil ada 3 pendapat ya. Ada nggak yang salah satu kelompok mewakili yang berani dan bisa menyampaikan pendapat Quran secara terminologi menurut Syekh Hudori? Silahkan yang berani bisa ngacung. Ya, Nabila bisa disampaikan bagaimana pendapatnya Imam Hudori tentang definisi Al-Quran secara terminologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari kelompok 4 tentang definisi Al-Quran dari sisi terminologi menurut Syekh Muhammad Hudori dalam kitab At-Tafsir Al-Islam, yakni Al-Quran wal Wahyu al-Wahyu manzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditadabburi wa tadabburi manqul mutawatiran wa huwa ma tafaqainil mabdu' di suratil Fatihah wal maktubi di suratil Nas, yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, terima kasih. Tadi sudah menyampaikan tentang definisi Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Hudori Bik. Nah, yang selanjutnya ini kita akan mengambil kesimpulan ya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Karena tadi sudah semuanya menyampaikan pembahasan di kelompoknya masing-masing, sudah mempresentasikan juga, sehingga kita tahu tentang macam-macam pendapat para ulama tentang Al-Quran. Di antara sekian pendapat Al-Quran, pendapat secara etimologi itu ya, pendapat secara etimologi atau secara bahasa, ada berapa tadi? Yang satu Imam Al-Yani, 2, 3, 4, 5. Dari kelima pendapat ini, kira-kira yang paling tepat menurut kalau kita pakai pendapat, misalkan pendapat Abu Subah, itu kira-kira dari 5 pendapat ini kira-kira yang tepat yang mana? Yang paling layak apa? Yang paling banyak diikuti atau yang masyhur? Siapa? Imam Al-Yani. Tadi yang menyampaikan kelompok 1 ya. Nah, tadi kita tahu dari sekian pendapat, kemudian kita pakai rujukan. Kalau ya bisa kita pakai sebagai rujukan. Kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i, maka mengatakan Quran itu ya bukan dari kalimat apa-apa, yang memang itu menjadi isim alam, menjadi nama. Ada juga pendapatnya yang mengatakan seperti Imam Farok tadi ya, yang mengatakan bahwa asal kata corona itu dari lafaz qoro'in, yang merupakan jamak dari korina, yang memiliki arti apa? Petunjuk atau indikator. Kemudian kita juga tahu pendapat itu tadi secara etimologi, secara bahasa, secara terminologi tadi kita sudah pendapat Syekh Muhammad Hudori. Kemudian kita tambahkan misalkan dari pendapatnya Syekh Subhi Ali, kita satu dari beliau ya, Syekh Subhi Ali memberikan definisi tentang Quran.
bahwa Al-Qur'an huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqul alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Ini dari Syekh Subhi Ali. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian ada juga pendapat Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa kitab Al-Qur'an adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari semua keterangan itu kemudian kita ambil kesimpulan. Secara terminologi kita bisa mengambil kesimpulan unsur-unsur yang ada dan dalam pengertian Al-Qur'an. Di antaranya apa? Yang pertama, mungkin dari perwakilan kelompok 1, apa? 1. Ada firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. 2, dari kelompok 2. Al-Qur'an terdiri dari lafaz berbahasa Arab. 3, kelompok 3. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. 4, bisa dari kelompok 4. Al-Qur'an merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan diturunkan dengan terantara malaikat Jibril. 5, dari kelompok 5. Al-Quran adalah isim Arab. Masih ada lagi. Ada yang bisa? Boleh ngacung siapa saja? Yang ke-6. Amurwa. Yang ke-6, kesimpulan yang ke-6. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Ya. Yang ke-7 ada? Al-Qur'an disampaikan Apa? dengan cara mutawatir. Oh ya. Yang ke-8. Al-Qur'an senantiasa terjaga terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Qur'an. Oke, artinya kita sudah sampai pada kesimpulannya bahwa unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran tadi sudah tersampaikan dengan baik. Jadi sudah disampaikan dan juga ada beberapa tadi yang sudah kita tambahkan. Kita mengulas. Tadi kan masing-masing kelompok sudah menjawab. Misalkan ini bebas saja. Imam Asy'ari dalam mendefinisikan Al-Quran, Quran didefinisikan sebagai apa? Imam Asy'ari itu tadi kan mendefinisikan Al-Quran. Jadi menurut Imam Asy'ari itu Al-Quran definisikan apa? Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Al-Quran definisikan adalah sebagai gabungan sesuatu dengan yang lain. Karena beliau memandang Al-Quran ini berasal dari apa? Berasal dari lafaz corona. Oke. Kalau pendapat menurut Syekh Muhammad Qudori dalam kitab Tarikh Tasyri' Islam, definisi Al-Quran secara terminologi itu apa? Disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, terima kasih. Jadi sudah paling enggak tadi dari yang kita pelajari, ini tinggal nanti kita ingat-ingat. Jadi dengan metode atau cara semacam ini harapannya adalah materi yang agak sulit itu menjadi terasa lebih mudah karena dalam melalui metode diskusi. Jadi dengan cara diskusi ini akan memudahkan hal-hal yang mungkin sedikit agak berat gitu. Oke, pertemuan kita cukupkan pada kali ini. Mari semuanya kita akhiri pertemuan kita. Tetap semangat, tetap untuk terus belajar. Jangan pernah merasa bosan untuk terus membaca, karena sebagaimana yang sering kita dengar bahwa memang ilmu itu ya al-ilmu itu bita'allum.
Artinya ilmu itu memang harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dipelajari. Ta'allum itu bukan hanya sekedar belajar, tapi adalah upaya maksimal dalam kita belajar, karena dengan singgot mubalaghahnya itu, sehingga kita kalau mau belajar ya memang harus sungguh-sungguh. Mari kita tutup bersama-sama kegiatan ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Ya. Nah, kemudian supaya apa yang kita pelajari ini benar-benar berkah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.